menyembuhkan akar dari masalah. Puncak perjalanan ibadah haji diperkirakan kurang dari 10 hari lagi. Satuan tugas Armuzna pun mulai memperketat persiapan untuk mengawal di 10 titik. Mereka juga memastikan kelancaran rute bus dan sistem evakuasi jemaah. Pemerintah Arab Saudi juga memberlakukan pembatasan umroh dan larangan city tour agar stamina jemaah terjaga. Para jemaah mulai diarahkan untuk memeriksa dan memantau kesehatannya. Namun, jika kesehatannya dinyatakan tidak mampu, disiapkan skema safari wukuf. Angka lansia kita kan 37% ya. Angka lansia yang memiliki komorbid itu adalah 80%. Jadi ini PR kita sama-sama, tantangan kita untuk kita bisa kawal, Nah, mulai mengawal itu tentunya dengan pemeriksaan kesehatannya. Jadi harus betul-betul kita yakinkan jamaah haji yang memiliki komorbid, yang lansia itu dapat melaksanakan aktivitas ibadah, terutama di Armuzna nanti dengan baik, dengan sempurna. Jarak dari Arafah ke Musdalifah berkisar 7 km. Dari Musdalifah hingga memasuki wilayah Mina berjarak 5 km. Ada yang berjalan kaki, menaiki bus, dan menggunakan ambulans bagi yang mempunyai kondisi khusus. Lalu, apa saja kegiatan jemaah di 3 titik utama puncak haji? Berikut informasinya. Di tanggal 8 Zulhijjah atau diperkirakan Senin pekan depan, para jemaah mulai diarahkan menuju Arafah dengan skema rute bus Tara Dudi. Keesokan harinya, sekitar 1,6 juta jemaah dari seluruh dunia berkumpul di Arafah menunggu waktu sholat zuhur untuk melakukan wukuf. Rangkaian wukuf dimulai dengan mendengarkan khutbah dan dilanjutkan dengan sholat jamak qashar, lalu berdiam, memperbanyak zikir, dan mengintrospeksi diri, serta memohon ampun. Dalam hadis ditegaskan haji adalah Arafah. Tanpa wukuf di padang Arafah, haji dianggap tidak sah. Untuk wukuf di Arafah, maka tidak ada keringanan. Semua wajib untuk melaksanakannya, termasuk bagi yang sakit keras maupun yang lansia. Disiapkan dengan safari wukuf, berada di atas kendaraannya atau tempat pengobatannya, dan ia tetap wukuf di Arafah. Jika tidak, maka hajinya tidak sah. Amal utama di Arafah adalah berzikir, bermunajat, berdoa, membaca ayat Al-Quran, mendengarkan khutbah atau kajian-kajian keislaman. Demikian juga memohon berbagai permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan hadis Nabi. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Larangan ihram seperti memakai wewangian, mencukur rambut, menutup kepala bagi laki-laki, hingga berhubungan suami istri tidak boleh dilakukan saat wukuf. Wukuf dilakukan hingga menjelang matahari terbenam atau waktu sholat maghrib. Jemaah di Musdalifah bermalam di area terbuka, duduk dan beralaskan seadanya. Di sini para jemaah menunggu pagi dan mengumpulkan batu kerikil. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama. Artinya pada saat itu tidak ada lagi pangkat, ya, kedudukan, semua sama. Ya, ini merupakan gambaran bahwa ya nanti kelak di akhirat kita akan dikumpulkan bersama. Lalu lintas di Musdalifah sangat padat. Bus para jemaah datang dan pergi, menjemput serta mengantarkan jemaah menuju rangkaian berikutnya. Pergerakan ke Musdalifah seringkali menjadi titik rawan akibat kemacetan yang menyebabkan bus terlambat.
hingga sejumlah jemaah memilih berjalan kaki meski kelelahan. Kondisi ini kerap kali menimbulkan masalah. Untuk menjaga keselamatan, MUI lalu mengeluarkan fatwa murur. Jemaah dengan risiko tinggi dan lansia dapat melanjutkan perjalanan menggunakan bus tanpa berhenti dan menginap. Mina menjadi persinggahan jemaah selama hari tasyrik. Di Jamarat, jemaah melempar batu kerikil ke 3 tiang. Kegiatan ini untuk meneladani perjalanan Nabi Ibrahim ketika menjalankan perintah untuk menyembelih anaknya. Memberikan perlawanan ya, bahwa setan itu selalu berada di sekitar kita. Itu salah satu filosofi yang ada. Nah, untuk lansia pun terkait dengan amalan ini itu tetap untuk menjaga hifzun nafas tadi ya, menjaga keselamatan dirinya dan bisa diwakilkan. Setelah lempar jumroh, jemaah melakukan tawaf ifadah, yakni 7 kali mengelilingi Ka'bah. Dilanjutkan dengan sya'i, yakni berjalan atau berlari kecil dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Jemaah lalu dianjurkan memotong sebagian rambutnya sebagai tanda telah melakukan tahallul awal. Rangkaian ini sebagai tanda jemaah terlepas dari sebagian besar larangan ihram. Artinya, jemaah boleh mengenakan pakaian biasa, wewangian, dan memotong kuku.